Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Putri Pamungkas dengan NIM 202410111110 dari kelas Sistem Basis Data B. Di sini saya akan menjelaskan tugas modul praktikum Sistem Basis Data tentang Select dan Order By. Nah, langsung saja ke soalnya. Yang pertama yaitu tentang Select. Select di sini menggunakan query Select bintang, di mana fungsinya untuk menampilkan semua kolom yang ada pada tabel yang diminta. Nah, untuk soalnya sendiri itu yang diminta yaitu tabel suppliers. Jadi, query-nya select bintang from suppliers. Yang dimaksud di sini yaitu menampilkan seluruh kolom yang ada dalam tabel suppliers. Nah, di sini sudah menampilkan semua kolomnya. Dan untuk selanjutnya yaitu yang diminta tabel customers. Seperti yang sebelumnya tadi, menggunakan query select bintang from customers. Dan untuk selanjutnya yaitu tentang select sebagian kolom. Select sebagian kolom di sini artinya tidak menampilkan semua kolom yang ada pada tabel, tetapi menampilkan kolom mana yang ingin kita tampilkan saja. Nah, untuk query-nya yaitu di sini yang diminta menampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel products. Query-nya select product ID untuk ID produk, product name untuk nama produk, unit price untuk harga, unit in stock untuk stoknya dari tabel products-nya. Dan untuk selanjutnya yaitu menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel suppliers. Query-nya yaitu select supplier ID untuk ID supplier, company name untuk nama perusahaan, country untuk asal negara, phone untuk kontak person dari tabel suppliers. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang alias. Alias itu digunakan ketika ingin menggantikan nama dari suatu kolom menggunakan perintah query s. Langsung saja untuk soalnya. Untuk soalnya di sini yaitu tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom yang sudah ditentukan ini. Dan untuk query-nya yaitu select product ID as ID prod. Di sini artinya nama kolom produk ID digantikan dengan nama ID prod. Dan product name di sini tetap karena diminta untuk tetap. Unit price digantikan dengan harga. Unit in stock as stok barang from products. Nah, untuk stok barang di sini kenapa menggunakan tanda petik? Karena penulisan stok barang di sini dipisahkan dengan spasi. Nah, untuk mengetahuinya, kita run saja. Nah, di sini sudah ditampilkan ID prod yang tadinya menggunakan nama produk ID. Terus ada product name tetap, harga yaitu yang tadinya unit price, stok barang yang tadinya unit in stock. Untuk soal yang selanjutnya yaitu tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom yang sudah ditentukan ini. Dan untuk query-nya, select supplier ID. Di sini menggunakan namanya tetap karena diminta untuk tetap, company name as nama perusahaan, country as asal, phone as contact person from suppliers. Nah, untuk kontak person di sini menggunakan tanda petik seperti stok barang sebelumnya, karena penulisan kontak person di sini menggunakan spasi. Nah, untuk mengetahuinya, kita run. Nah, di sini sudah berubah dari country yang berubah menjadi asal, phone berubah menjadi kontak person, company name berubah menjadi nama perusahaan.
Untuk yang selanjutnya yaitu penggabungan kolom. Maksud dari penggabungan kolom di sini yaitu menggabungkan data dari beberapa kolom dan ditempatkan di kolom yang baru. Nah, langsung saja ke soalnya. Di sini disuruh untuk menampilkan ID supplier, nama serta alamat supplier dari tabel supplier. Untuk alamat supplier sendiri itu terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan dengan koma. Untuk query-nya yaitu select supplier ID, company name, address. Nah, di sini ada tanda petik yang di dalamnya ada tanda koma, lalu city, tanda petik lagi di dalamnya ada koma, country as alamat from suppliers. Maksudnya di sini yaitu data yang ada di kolom alamat ini ada address, city, dan country, di mana address, city, dan country ini dipisahkan dengan tanda koma. Nah, dalam kolom alamat ini sudah data-datanya sudah dipisahkan dengan tanda koma. Untuk yang selanjutnya yaitu soal untuk menampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee, di mana nama lengkap di sini terdiri atas title, first name, dan last name yang dipisahkan dengan tanda spasi. Alamat lengkap terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan dengan tanda koma. Seperti yang sebelumnya, query-nya menggunakan query select title. Di sini terdapat tanda petik yang di dalamnya ada spasi. Karena untuk nama lengkap sendiri itu yang diminta yaitu menggunakan spasi sebagai pemisah data-datanya. Dan untuk address, city, country sebagai data dari alamat lengkap di sini dipisahkan menggunakan tanda koma. Untuk yang selanjutnya yaitu soal modifikasi kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan dalam bentuk angka, hari dalam bentuk nama, dan tahun dengan angka 2 digit. Seperti yang sebelumnya, di sini menggunakan now untuk mendapatkan waktu dan tanggal saat ini. Di sini menggunakan format bulan dalam bentuk angka, hari dalam bentuk nama, jadi menggunakan day, dan tahun dengan angka 2 digit. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu selisih tanggal. Langsung saja untuk soalnya, di sini diminta untuk menampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Untuk query-nya yaitu select employee ID sebagai ID pegawai, birth date sebagai tanggal lahir, hire date sebagai tanggal mulai kerja, dan di sini ada extract year from age, hire dalam kurung hire date tutup kurung as usia masuk kerja. Maksudnya di sini yaitu extract year from age, hire date, birth date di sini untuk mendapatkan usia masuk kerja dengan cara mengurangi hire date dengan birth date. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu menampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Untuk query-nya seperti sebelum-sebelumnya, menggunakan select employee ID sebagai ID pegawai, hire date sebagai tanggal mulai kerja, to chart now date dengan format seperti ini, as tanggal sekarang, extract year from age now dalam kurung tutup kurung, hire date as masa kerja.
Nah, maksudnya di sini seperti soal sebelumnya tadi, extract year from age now hire date di sini untuk mendapatkan masa kerja dari pegawai tersebut, di mana untuk mendapatkannya yaitu dengan cara mengurangi data yang ada di now dengan tanggal mulai kerja atau hire date ini. Dan untuk hasilnya, nah seperti ini. Yang selanjutnya yaitu tentang kolom bertipe tanggal. Langsung saja untuk ke soalnya. Di sini diminta untuk modifikasi kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan dalam bentuk angka, hari dalam bentuk angka, dan tahun dalam bentuk angka 4 digit. Untuk query-nya, select first name, dipisahkan dengan tanda spasi, last name as nama lengkap, lalu birthdate as tanggal lahir, lalu di sini ada to char now, date, MMDD, dan YYY, as sekarang from employees. Artinya di sini yaitu now untuk mendapatkan tanggal dan waktu saat ini. Dan untuk fungsi dari to char ini sendiri berfungsi untuk mengkonversi data yang bertipe number atau date menjadi karakter. Karena di sini bulan angka yang bulan dan hari yang diminta yaitu angka, dan tahun yang diminta berbentuk angka dalam 4 digit. Jadi di sini formatnya seperti ini. Nah, soal yang ada dalam perhitungan antar kolom pada satu baris ini disuruh untuk menampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity dikali unit price dari tabel order details. Untuk query-nya, select order ID, quantity, menggunakan tanda petik, unit price, lalu ada quantity dikali unit price as total from order details. Nah, untuk quantity di sini menggunakan tanda petik. Mengapa? Karena penulisan quantity di sini menggunakan huruf key yang kapital atau dinamakan sebagai case sensitive. Untuk hasilnya nah seperti ini. Dan untuk soal yang selanjutnya disuruh untuk menampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan atau units on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Nah, seperti sebelumnya, yaitu menggunakan select produk ID, unit price, units on order, lalu di sini ada unit price dikali units on order sebagai nilai barang dari tabel produk. Untuk yang selanjutnya yaitu order by. Nah, untuk order by di sini berfungsi untuk menampilkan semua data secara urut berdasarkan abjadnya. Langsung saja ke soalnya. Di sini diminta untuk menampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder. Ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Karena di sini yang diminta yaitu berdasarkan produk yang paling sedikit diorder, jadi menggunakan ascendant. Di mana ascendant di sini berfungsi untuk menampilkan semua data secara urut dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, langsung saja kita lihat seperti apa hasilnya. Untuk yang selanjutnya yaitu menampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Karena yang diminta yaitu yang paling besar terlebih dahulu, jadi menggunakan descendant, di mana descendant di sini berfungsi untuk menampilkan semua data secara urut dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi seperti ini.
Untuk yang terakhir yaitu sorting 2 kolom. Langsung saja ke soalnya, disuruh untuk menampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%, menampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Jadi query-nya yaitu select product name yang untuk nama produk, unit price untuk harga, dan harga yang telah diberikan diskon dari 25%. Di sini menggunakan unit price dikurangi dengan unit price dikali 0,25 as harga diskon from tabel products. Nah, order by product name, unit price descendant. Maksudnya di sini adalah order by, yaitu mengambil data dari produk name dan unit price atau harga yang paling tinggi ke yang paling rendah. Nah, untuk datanya seperti ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.